hari Minggu adik-adik Horong 1. Apa kabar kalian di rumah? Tetap semangat, fantastis, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali kali-kali masih berkesempatan menyapa adik-adik di rumah kalian. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mulai ibadah online kita. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita bersaat teduh sejenak, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tanggal 26 nanti kita akan ada ibadah online juga. Ada yang tahu kita memperingati hari apa? Yes, hari kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, tetap akan ada ibadah online. Adik-adik bisa ikuti dari rumah. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan naikkan pujian dengan judul Haleluya, aku cinta Yesus. Bisa? Yuk bangkit berdiri, tetap semangat, kita ikuti gerakannya, kita puji nama Tuhan. Yuk. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, Yesus selalu di hati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Kita mau mendengar firman Tuhan, ayo disiapkan Alkitabnya. Oke, sudah dipegang Alkitabnya, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan di hari ini kami masih mengingat dan kami masih bersyukur atas kebangkitan Kristus. Dan biarlah ketika kami belajar firman Tuhan, Roh Tuhan menaungi kami,
dan kami boleh belajar dan kami boleh hidup di dalam firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitabnya yuk. Dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Jadi buka Alkitabnya 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Baik, mari kita membacanya. Ikuti pembacaannya, Amang akan membacakan bagi kita. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengelilingi sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikian jauh tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Adik-adik kasih Tuhan, kita masih dalam minggu-minggu Paskah ini loh. Kita masih memperingati kebangkitan Kristus. Dan minggu ini namanya Minggu Rogate, artinya berdoa. Kalau adik-adik perhatikan khotbah mulai dari 5 minggu terakhir ini, semua ini mau bilang begini loh. Kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan itu mau mempunyai ciri sebagai anak-anak Tuhan, anak dari Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup itu, yang menang itu, anak-anak Tuhan mau seperti satu. Seperti bayi yang baru lahir yang perlu susu yang murni. Apa susu yang murni itu? Firman Tuhan. Itu namanya Minggu Misericordias Domini. Kemudian minggu yang kedua disebut yang tadi pertama Minggu Quasimodogeniti. Nah, yang kedua disebut Misericordias Domini. Artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana itu? Karena Kristus mati dan bangkit, dia menanggung dosa seluruh dunia. Tuhan mengasihi kembali bumi ini, seluruh dunia. Dan anak-anak Tuhan hendaklah mengingat bahwa Yesus, Tuhan Allah kita, adalah Allah yang penuh kasih. Supaya anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang mengasihi. Yang berikutnya disebut sebagai Minggu Jubilate. Minggu yang bergirang, bersukacita. Sukacita ada dalam hatiku. Tidak ada yang bisa merebut itu. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhanku. Dia adalah Bapakku. Aku adalah anak-anak Tuhan. Lalu minggu lalu disebut Minggu Kantate, minggu yang bernyanyi. Anak-anak Tuhan akan memuji Tuhan selalu. Oke? Anak-anak Tuhan akan selalu bergirang dan memuji Tuhan. Dan minggu ini mau dibilang, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kita mau diajari, anak-anak Tuhan hendaklah tetap menjadi pendoa. Orang yang berdoa. Lihat, mari kita lihat dari ayat ini tadi. Elia itu siapa?
Elia itu kan manusia biasa, sama seperti kalian, sama seperti Amang, sama seperti kakak-kakak guru sekolah minggu. Dia nggak ada istimewanya loh, sama-sama manusia. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ini bangsa ini, umat ini, orang Israel semua sudah mulai meninggalkan Tuhan. Apalagi pemimpin mereka, raja mereka, bernama Ahab dan ratunya bernama Izebel, jahat. Dan semua orang dibawa untuk tidak percaya kepada Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan. Nah, Elia sedih, dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana ini bangsa biar bisa bertobat Tuhan? Jangan biarkan datang hujan selama 3,5 tahun loh. 3 tahun 6 bulan gak datang hujan. Kekeringan terjadi. Kalau 3 tahun 6 bulan gak ada air, pasti ternak banyak yang mati, pertanian gagal, terjadi kelaparan. Mulailah bangsa ini mencari-cari. Nah, tapi kan Ratu Izebel punya nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu bertarung dalam tanda kutip. Ayo kita buktikan mana Allah yang hidup, yang perlu disembah dan dipercayai. Apakah Baal, Dewa Baal, atau Tuhan semesta alam, Jehovah Sefaot. Nah, seorang nabi Tuhan bernama Elia berhadapan dengan 450 nabi palsu, nabi Baal. Nah, dari pagi Elia suruh, silakan persembahkan korban. Ayo, panggil dewamu, biar datang hujan yuk. Buktikan kalau Tuhan itu ada, Allah kalian ada, Baal kalian ada. Nah, setelah sampai sore ini, mereka manggil-manggil nama Baal. Ternyata nggak datang-datang. Tapi dengan syarat, mempersembahkan korban jangan ada api ya. Panggil biar Allah kalian yang menyediakan api. Begitu sore nggak ada yang bisa. Sampai ada yang kecapean, udah kesurupan. Lalu datang Nabi Elia. Waktunya mempersembahkan korban sore. Berarti kira-kira jam 3, jam 6 sore. Antara jam 3 sampai jam 6. Nah, datang Nabi Elia. Mulai dia berdoa. Dirikan mesbah yuk. Mesbah itu gambarnya seperti ini ya. Mesbah itu disusun dari 12 batu. Gambarannya dari 12 marga atau suku dari Israel. Anak-anaknya Yakub kan ada 12 ya. Nah, lalu disuruh diletakkanlah semua korban persembahan itu yang sudah disembelih di atas mezbah. Lalu disuruh siram air. Lucu nih yang disiram air. 3 buyung artinya kira-kira 3 ember. Ayo disiram 3 ember sekali. Disiram lagi 3 ember lagi yang kedua kali. Disiram lagi 3 buyung lagi untuk ketiga kali. Maaf, ternyata 4 buyung ya. 3 kali 4 berapa? 12 ember lagi. Tadi 12 batunya, sekarang 12 lagi airnya. Mulai basah. Dan dibuat parit di sekelilingnya air. Lalu Elia berdoa. Tuhan, jawablah aku. Elia mau berkata, tunjukkan supaya bangsa ini tobat. Bukan aku Tuhan yang membuat mereka bertobat, tetapi engkau sendiri. Lalu api Tuhan datang. Adik-adik kasih Tuhan, inilah kuasa orang yang benar. Kuasa doa dari orang yang percaya pada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan. Itu makanya dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ingat ini ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa doa. Bukan karena kita mintanya bagaimana, tapi karena Tuhan kita maha kuasa. Syaratnya jadi orang benar. Nah itu dia, Elia tadi dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia yakin penuh akan firman Tuhan, dia kerjakan perintah Tuhan. Dan dia dengan penuh percaya kepada Tuhan. Adik-adik kasih Tuhan, oleh karena itu bagaimana menjadi orang benar saat ini? Ayo, tadi diajari dalam Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ayo saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Terus saling mendoakan, ucapkan yang baik kepada teman. Kalau ada yang ulang tahun, semoga kepanjang umurnya, sehat selalu. Itu seperti doa kan? I wish you all the best. Ucapkan hal yang benar, hal yang baik untuk orang lain. Itu namanya saling mendoakan. Nah, kalau kita seperti itu, kita akan sembuh. Sembuh artinya kita akan baik dengan satu dengan yang lainnya.
Dan itu menunjukkan kita adalah orang benar. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Nah, anak-anak Tuhan, mari jaga tetap selalu hatimu ya sebagai anak Tuhan. Sukai firman Tuhan, rajin berdoa, tetap bersukacita dalam segala hal, tetap penuh dengan kasih. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, penuh dengan kuasa. Dan anak-anak Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, jadilah anak-anak yang berdoa, menjadi pendoa. Amang punya tips nih, 5 jari kan? Ada 5 jari kita kan? Yang punya 5 jari bersyukur ya. Nah, 5 jari berdoa. Lihat, jari jempol, ibu jari ini kan yang paling dekat dengan kita kan? Ya kan? Nah, kalau berdoa, yang pertama, doakan orang-orang yang dekat di hatimu. Siapa itu? Orang tua saudara-saudaramu. Oke? Lalu jari ini jari apa? Jari telunjuk. Dari kata tunjuk kan, yang menunjuk kepada kita jalan. Doakan gurumu, doakan pendetamu, sintuamu, doakan orang-orang yang menunjukkan jalan kepadamu. Ya kan? Lalu jari tengah ini yang paling besar kan? Nah, ini yang paling tinggi dari semua. Nah, jari tengah ingat pembesar-pembesarmu. Siapa itu? Pemerintah, RT, lurah, camat. Kalau berdoa, doakan juga pemerintah kita, negara kita. Jari manis, ini jari yang paling lemah loh. Kalau orang yang belajar piano susah ngangkat ini. Apalagi kalau ditekan ini nggak bisa kita angkat. Ingatlah orang-orang yang lemah. Ya, siapa itu? Orang yang sakit, orang yang sedang menderita. Doakan juga mereka. Lalu jari kecil, yang paling kecil. Kecil pun aku tapi dikasihi Tuhan, bukan? Barulah berdoa bagi dirimu. Oke? Ingat 5 jari yang berdoa. Jadilah anak-anak yang berdoa, menjadi pendoa. Karena doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasa. Elia sama seperti kita lemahnya. Dia berdoa, hujan tidak datang. Lalu setelah peristiwa ini, Elia berdoa, dan hujan datang. Oleh karena itu adik-adik kasih Tuhan, tetap berdoa. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah kami penuh dengan sukacita. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dan biarlah ketika kami berdoa, ketika kami belajar, apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan segala penuh iman dan percaya kepada Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari karya Tuhan, menjadi anak-anak orang-orang yang benar. Dan kami mau berdoa, dan berdoa bagi segala hal. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu mendengar doa anak-anak Tuhan yang hidup benar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya khotbah dari Amang Pendeta. Setelah ini kita akan masuk ke persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan kalian, boleh dititipkan di dalam amplop, boleh dikirim langsung ke gereja atau lewat Cikupa Banjar, atau juga boleh transfer via bank ya ke nomor rekening yang akan tampil di ini ya. Jangan lupa dan persembahannya berikan yang terbaik. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Datanglah Yesus Berahmat. Yuk kita naikkan pujian ini dan sambil mengumpulkan persembahan. Ajar aku mengasihi
Kak Susan ketemu lagi loh sama adik-adik horong. Satu. Iya, hari ini kita mau sekolah minggu online. Wah, siapa yang sudah siap mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh pendeta? Angkat tangan. Wah, semuanya sudah siap. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak tema hari ini tuh apa ya? Ada yang tahu? Melangkah bersama Allah, ya. Coba sekali lagi ya. Melangkah bersama Allah. Wah, keren. Oke, melangkah bersama Allah. Tadi firman Tuhannya itu dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39 ya. Tadi ceritanya tentang siapa sih? Nabi? Nabi siapa? Huruf depannya E. Elia. Ya, betul sekali. Nabi Elia ya adik-adik. Oke, sekarang Kak Susan mau kasih lihat adik-adik nih cerita tentang Nabi Elia. Adik-adik sudah siap? Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, yuk kita lihat sama-sama ceritanya ya. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak sekali raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Raja Ahab dan umat Tuhan agar mereka menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kemudian Elia berkata, "Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal. Perintahkan semua orang termasuk nabi-nabi Baal untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang sebenarnya." Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah, kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia. Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar." Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. 450 orang nabi Baal berdoa, tapi tidak ada api yang turun. Sambil tertawa Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tertidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang, tapi tidak ada yang terjadi. Lalu Elia membangun sebuah mezbah.
Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu, lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Kemudian Elia berdoa, dan tiba-tiba saja api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan, Dialah Allah." Bangsa Israel percaya bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup. Wah, gimana adik-adik ceritanya? Keren gak? Keren ya. Allahnya Baal tidak menjawab mereka, tapi Allah kita ya langsung dijawab gak doanya Elia? Dijawab. Korban bakarannya habis. Sesuatu yang basah adik-adik biasanya tidak mudah terbakar. Tapi karena Allah mendengar doanya Elia ya, wah, dilahap itu si korban bakarnya hilang, terbakar ya, karena Allah kita mendengar. Siapa di sini yang mau doanya didengar sama Tuhan? Angkat tangan. Mau. Kalau adik-adik mau didengar doanya, berarti kita harus ngapain dulu ya sebelum didengar doanya? Harus berdoa dulu, ya enggak? Ya, minta apa? Penyertaan Tuhan, karena tema kita hari ini adalah melangkah bersama Allah. Ya, jadi kemanapun adik-adik pergi, adik-adik harus minta penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan, aku hari ini mau sekolah minggu. Tolong berkati supaya selamat di jalan, tidak ada hujan, sehat-sehat dan bisa bersuka cita memuliakan Tuhan hari ini. Tuhan, aku mau sekolah, tolong berkati perjalanan, tolong berkati di sekolah supaya bisa jadi anak yang pintar. Kemanapun kita melangkah, kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, jangan ada yang lupa berdoa ya. Semuanya harus ingat berdoa ya. Setiap adik-adik mau pergi kemanapun harus berdoa dulu ya. Keren ya? Keren. Nah, adik-adik, minggu ini kita ada ayat istimewa loh. Ada yang mau tahu nggak? Mau ya? Oke. Ayatnya itu dari Roma 8 ya, ayat 28. Isinya begini adik-adik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, kita ini bagian dari rencana Allah bukan? Adik-adik sama Kak Susan ini bagian dari rencananya Allah bukan? Rencana Allah ya? Iya. Tuhan menciptakan adik-adik, mama, papa, sama Kak Susan, semuanya itu sudah direncanakan. Dan rencana Tuhan itu indah ya. Siapa yang percaya, angkat tangan. Wah, semuanya harus percaya ya. Jadi kalau hari ini adik-adik sedang sakit, hari ini adik-adik pusing karena PR-nya banyak, ya, tetap ingat ya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat adik-adik, sehingga adik-adik harus tetap semangat ya. Nyatakan segala keinginan adik-adik, kerinduan adik-adik, permohonan adik-adik dalam doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, minta kepada Tuhan. Oke, Tuhan pasti
dengar ya. Ya. Selanjutnya adik-adik, Kak Susan ada PR. Ya, siapa yang mau kerjakan PR? Coba angkat tangannya. PR-nya mewarnai loh. Ya, oke. Kak Susan mau kasih lihat PR-nya. Nah, PR-nya itu ini. Kita akan mewarnai gambar ini, ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik warnai, terus adik-adik foto sama gambarnya. Kirim ke grup ya. Nanti kita akan share di ibadah minggu depan. Oke? Ya, nanti kalau sudah diwarnai akan jadi seperti ini. Ini punya Kak Susan, tapi belum selesai. Lihat tuh, masih banyak yang belum ada warnanya. Nah, adik-adik nanti diwarnain semua ya, yang bagus. Oke? Oke. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik ada yang tahu lagu Jalan Serta Yesus? Tahu ya? Yuk adik-adik semuanya berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Sudah siap? Siap. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, tepuk tangan semuanya adik-adik, keren banget. Sekarang kita mau tutup ya. Jangan lupa, kemanapun adik-adik berjalan ya, harus mengandalkan Tuhan. Jalannya bersama-sama dengan Tuhan ya. Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah dalam perjalanan adik-adik ya. Jangan lupa berdoa ya adik-adik. Semua yang adik-adik rindukan, yang adik-adik inginkan, doakan ya. Oke, tetap sehat adik-adik, rajin belajar, terus makan juga jangan lupa, terus tetap cuci tangan ya, supaya kita semua tetap sehat dan bisa secepatnya ketemu di gereja untuk sekolah minggu sama-sama. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan telah berikan kami hati untuk mau beribadah hari ini. Tolong ajarkan kami untuk mau terus berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Allah, dan tolong pertemukan kami kembali minggu depan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik ya. Kak Susan dan kakak dan abang yang lain mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap.
Semua siap jalan serta Yesus? Siap!